Oke, baik. Jadi sebagaimana yang ada di video tadi, secara detail saudara bisa mempelajari sendiri. Dan untuk untuk hari ini mungkin tidak sampai 1 jam atau kurang lebih mungkin 1 jam ya, kurang lebih 1 jam. Nanti isinya seperti minggu kemarin, yaitu tanya jawab untuk memperdalam, dan mungkin nanti kalau sempat saya lanjutkan dengan satu contoh soal yang terputus di video bagian belakang itu. Ya, mungkin itu. Dan materinya ini nanti akan sama dengan apa yang saudara akan praktikumkan, yaitu untuk tes formalitas tanah. Ya. Baik, namun sebelum mulai, jadi tadi ini Cynthia sudah sajikan co-host, barangkali kalau ada yang admit atau mau masuk-masuk, tolong dibantu untuk diadmitkan. Terima kasih. Nah, sebelum tanya jawab, nanti mungkin akan saya seperti minggu lalu, ya, akan saya sampaikan resumenya saja dulu sebelum tanya jawab, ya, sebelum tanya jawab. Oke. Dan saya sampaikan resumenya dari inti materi pagi ini. Nggak tahu ini. Saya ikuti saya enggak? Oh, saya. Jam 7:30. Ya, mungkin ada yang disampaikan tadi sepertinya yang di rumah. Oh, belum ya. Oke. Nah, yang pertama-tama harus saudara perhatikan adalah air itu mengalir dari mana ke mana. Ya, air itu mengalir secara teori dari head yang tinggi ke head yang rendah. Ya. Head itu apa? Head itu diukur ketinggian ya. Satuannya meter, dari tinggi ke rendah. Gitu ya. Nah, secara lebih mendetail, head itu apa? Head itu disingkat sebagai H, itu merupakan U dibagi gamma W ditambah V kuadrat dibagi 2G ditambah Z. Ya. Jadi kalau dalam sebuah tabung ini ada air di bawah, kemudian dikasih pipa ke atas, kalau ada tekanan, head-nya kan naik. Ya, jadi kalau dipanjat ada tekanan, itu head-nya kan naik. Jadi head itu pertama sumbernya dari pressure head. Ya, dari pressure head. Kemudian yang kedua, dari velocity head. Nah, jadi kalau ada gambar seperti sana itu, yang sebelah kanan ada air mengalir, kemudian dikasih pipa ke atas. Pipa ini namanya istilahnya piezometer. Untuk mengetahui tekanan air namanya piezometer. Ya. Nah, kalau ada dua piezometer ini, kecepatan tinggi semakin cepat ini, kayak sebenarnya semakin dorong naik juga. Jadi head-nya naik juga. Yang ketiga, ya ini pressure head, velocity head, elevation head. Nah, kalau elevation head memang tingginya ya. Jadi kalau tadi mungkin ada tekanan jadi segini, dinaikkan lagi berarti kan ketambah juga. Maka dari itu seperti yang ada di sebelah kanan ini, di apa namanya, di titik A, titik B itu adalah seperti ini. Saya gambar aja ya. Ini namanya piezometer. Untuk mengetahui tekanan air itu namanya piezometer. Piezometer. Ini ada air mengalir, masuk, keluar.
Ya, ini A, ini B. Kalau ini datum itu tempat patokan untuk mengukur. Oke, maka yang disebut head itu ada di sini, total headnya itu ada di sini. Nah, elevation head itu ada di sini. Nah, karena di dalam air dalam tanah itu, ini kan persamaan, persamaan hidrolika ya sebenarnya ini. Namun kalau di dalam tanah diadopsi oleh ilmu mekanika tanah. Nah, di dalam mekanika tanah untuk yang ini mungkin kecil, faktornya sangat kecil karena kecepatannya kan rendah, relatif rendah. Maka itu yang dipakai adalah H sama dengan U bagi gamma W ditambah dengan Z. Karena yang ini diabaikan, relatif jauh kecil dari yang lain-lainnya. Nah, U ini adalah tekanan air, gamma itulah kadar air, berat volume air, Z adalah elevation. Z adalah ketinggian atau elevation. Ini diukur dalam meter. Ya. Jadi kalau ada perbedaan head antara dua titik ini, A dan B, ini kan panjang alirnya L, maka inilah yang disebut sebagai delta H, yang mengakibatkan air mengalir dari sini ke sini. Nah, kalau ini saya buat datar gini misalkan, headnya kan sama, ya kan air itu nggak kemana-mana. Ya, gitu ya. Nah kalau saya buat datar gini berarti yang saya rubah ininya. Tapi kalau saya buat datar gini, kemudian ini saya beri tekanan, ya tetap mengalir dari A ke B, karena yang berlaku yang pressure head-nya. Oke, baik. Jadi ini yang samaan 1, samaan 2. Nah, berikutnya kita punya beberapa persamaan kuncinya. Kita mengenal I. Itu adalah gradien hidrolik. Gradien itu kan kemiringan. Jadi kalau secara ilmu mekanika tanah, pemetaan ya. Nah, ini ada titik A, ini ada titik B, ini ada delta V, ini ada delta H. Kemiringannya apa? Kan ini dibagi ini. Kemiringan atau slope-nya ini berapa? Sama dengan delta V per delta H, kan begitu. Nah, kalau gradien kan kemiringan, hidrolik adalah kemiringan beda tekanan airnya. Ya. Jadi, ya ini delta horizontalnya ini adalah panjang alirannya. Delta vertikalnya adalah perbedaan head-nya. Jadi gradien hidrolik itu sama dengan delta H per L. Ini persamaan 3. Ya, intinya di situ. Nah, secara detail nanti bisa dilihat di di video dan di PPT yang lebih mendetail. Nah, air mengalir dari A ke B kan ada kecepatannya. Ya, V kecepatannya. Nah, discharge velocity kecepatan. Nah, kecepatannya itu dinyatakan sebagai K dikalikan dengan I. Persamaan 4. K dikalikan dengan I. I-nya kan sudah tadi ya, gradien hidrolik. Nah, sekarang apa itu K? K adalah koefisien permeabilitas. Nah, parameter inilah yang menjadi pokok bahasan kita hari ini. Adalah koefisien permeabilitas, yaitu sebuah koefisien yang menyatakan daya hantar massa tanah terhadap air yang mengalir di dalamnya. Ya, mirip kalau listrik itu kan yang mengalir kan elektron ya. Kemudian ada tahanan R atau ohm. Nah, kalau ini yang mengalir itu air melewati pori-pori tanah.
ada koefisiennya namanya K, koefisien permeabilitas. Di buku Brajadas disebut juga sebagai hidrolik conductivity. Ya, hidrolik conductivity. Di K. Nah, kalau tadi kecepatan ini kan satuannya kan meter per detik, kilometer per jam kan begitu ya kalau kecepatan. Nah, K ini sama dengan kecepatan dengan V karena dikalikan dengan I. Ini kan delta H, ini kan panjang dibagi panjang kan nggak ada satuannya. Jadi kebetulan satuannya sama. K itu satuannya misalkan dalam meter per detik. Yang umum ya, sentimeter per detik. Meter per hari, per D. Biasanya gini. Kalau pakai satuan British ya mungkin Amerika itu ya. Feet per inch gitu ya. Jadi jarak bagi waktu. Kalau pakai fisika dasar, berarti jarak itu L dibagi waktu. T. KIA. Nah, selain punya gradien hidrolik, punya kecepatan, itu ada juga yang disebut sebagai Ki, ya, Ki kecil ya, kecil tapi istilahnya di sini ya, Ki kecil atau debit Ki. Debitnya itu adalah kecepatan dikalikan dengan luas penampang. Ya, kecepatan dikalikan dengan luas penampang. Jadi kalau di sini saya potong, ini ada bulat penampangnya gitu. A. Nah, air kan mengalir dari A ke B ini kan punya mungkin berapa liter per detik, berapa sentimeter kubik per detik, dan seterusnya. Itu namanya Q kecil. Itu adalah V kalikan dengan A. Ini persamaan kelima. V dikalikan. Satuannya apa ini berarti ini? Nah, kecepatan tadi satuannya misalkan sentimeter per detik gitu ya. Kalau luas menampang sentimeter persegi. Ya. Jadi misalnya ini sentimeter kubik per detik, meter kubik per jam, gitu ya. Jadi kecepatan apa namanya debit, ini debit namanya. Ya. Gradien hidrolik kecepatan debit. Nah, kemudian masih ada satu lagi persamaan yang terakhir yang mungkin ya. Ini adalah volume. Volume berarti satuannya kan ya 1 kubik, 2 kubik, 3 kubik gitu ya. Volume itu adalah Q dikalikan dengan T. 6. Ya. Q itu adalah debit dikalikan waktu. Jadi kalau satuannya ini debit dengan cm kubik per detik, waktunya detik, berarti satuannya per kubik. Nah, kuncinya cuma ini aja. Samaan 1, samaan 2, samaan 3, samaan 4, samaan 5, samaan 6. Dari situ nanti slide yang panjang itu ya ini intinya. Tapi mungkin perlu penjelasan ya di. Oke, baik sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan ya. Yang di rumah silakan atau yang di sini. Mungkin kurang jelas pada video yang di rumah atau yang di sini. Ya. Jadi ada head, ada I, ada V, ada Q kecil, ada Q volume. Nah, silakan kalau masih ada pertanyaan. Sebelum saya lanjutkan. Yang di rumah suaranya jelas ya, suara saya.
Jelas, Pak. Oke, baik, makasih. Ada pertanyaan? Itu ada ya, kelihatan ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Nah, dengan cara rumus samaan ini kita bisa mencari atau memanfaatkannya untuk mencari permeabilitas sebuah tanah di laboratorium. Ya, tanah di laboratorium. Mungkin kalau yang ini perlu saya share screen ya, untuk mengingatkan yang di rumah ya. Nah, ada tes permeabilitas tanah yang namanya tes permeabilitas tanah, ada dua. Konstan head sama falling head. Head yang dimaksud di sini ya H, seperti yang saya jelaskan di awal ini tadi. Nah, kalau konstan head ya sebagaimana yang terlihat di PowerPoint ini, jadi head-nya ini konstan. Oke, saya hapus ya semuanya. Head-nya ini konstan, yang H ini. Karena air yang masuk sini dijaga sedemikian rupa sama dengan yang keluar. Nah, air mengalir dari titik A yang di atas ini sampai titik B karena ada perbedaan head. Mana yang menyebabkan perbedaan head? Ya, dari sini dengan di sini. Ini adalah H, ya ditulis H. Maka dari itu, sebagaimana yang dijelaskan di video sebelumnya dengan penerusan rumus itu, kalau constant head, maka K akan sama dengan Q dikalikan dengan L dibagi A HT. Ya. A dikalikan H dikalikan T. Ini cara mencarinya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Q kan bisa diukur dalam jangka waktu tertentu, itu mungkin semenit air yang masuk di dalam tabung itu berapa. Kan langsung bisa dibaca. Dalam 1 menit berapa misalnya. Nah, ini T-nya masuk kan 1 menit. Ya. Terus L-nya ada, tahu itu, panjang sampel tanahnya itu, alirannya, L-nya ada. H-nya itu sudah ada, head-nya ada. A-nya sudah ada, asal ada luas penampang tanah. Jadi kalau semuanya sudah ada, maka saya bisa membuat tabel antara Q dan waktu, kan gitu ya. Q dan waktu. Nanti di belakang saya hitung K. Mungkin percobaannya 2, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Nanti kan dapat K banyakan. Bisa diambil mungkin 1 menit, satunya 2 menit, satunya 3 menit. Ini ada standarnya. Ya. Sehingga saya bisa mendapatkan beberapa K. Ini K1, K2, K3. Lah K-nya berapa? Ya di rata-rata. Di rata-rata. Sigma K dibagi 3 kan gitu ya. Kalau 3, kalau 5 ya 5. Karena ini sifatnya percobaan, bisa mungkin ada yang salah, mungkin salah baca atau salah apa. Nah, mungkin perlu beberapa kali. Nah, untuk agar lebih akurat. Ya, secara statistik seperti itu. Oke, ini persamaan berapa ini berarti? Sama 7. Kemudian untuk falling head itu beda lagi ceritanya. Kita menggunakan samaan K sama dengan 2,303
A, L, A, T, log 10 ya, bukan log natural, H1 per H2. Nah, ini persamaan 8. Nah, kenapa kok disebut falling head? Karena kita taruh buret ya, buret itu gelas pipa ukur kecil di atas. Ada tanah di bawahnya, setelah dijelurkan dikasih air sehingga air yang dalam buret itu turun. Dalam 1 menit langsung turun berapa dari H1 menjadi H2. Gitu. Semua bisa diukur. Nah, sehingga kita bisa menghitung K-nya untuk persamaan 8 ini, yaitu A-nya ini adalah luas penampang buret kecil yang atas. A kecil, kalau A bawah adalah luas penampang tanah yang dites. L seperti tadi panjang, T adalah waktu. H1 adalah head pada saat mula-mula. H2 adalah head pada saat sekian menit. Semua ada, bisa dihitungkannya. Dengan cara yang sama, nanti kita bisa buat rata-ratakan. Nah, dua jenis tes ini berbeda karena untuk jenis tanah yang berbeda. Kalau yang constant head karena dia mengalir, bisa ditampung airnya itu untuk K yang lebih besar, sehingga kan bisa ditampung. Kalau lempung, saudara tes pakai constant head kan mungkin sehari nggak dapat airnya, mungkin netes gitu ya. Nah, ini untuk K constant head untuk K yang besar, biasa untuk pasir, petasiran, ini falling head untuk K yang kecil, seperti lempung, nano, dan seterusnya. Ya, intinya ini semua nanti yang digunakan untuk mendapatkan parameter probabilitas tanah. Oke, sampai di sini mungkin ada yang bertanya, baik yang di rumah maupun di sini. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, saya hapus ya. Saya lanjutkan. Karena nggak bisa pindah ke sana. Nggak ada ininya. Yang berikutnya, sama 9 ya. Yang saudara ukur tadi itu di sini, di lab. Nah, pada saat mengukur di lab kan suhunya 28 derajat misalkan, atau 30 derajat. Nah, standarnya K itu dinyatakan dalam 20 derajat. Maka kalau perlu dikonversi ke sini, ini perlu dikalikan dengan angka ini. Nah, angka ini sudah ada tabelnya. Ya, kalau diukur dalam 20 derajat ya 1 angkanya itu. Tapi kalau diukur dalam suhu lain maka ada di konversi. Ya, hubungannya dengan viskositas air. Baik. Nah, ini berikutnya yang lebih menarik dan aplikatif lagi, yaitu K ekivalen. K ekivalen ini kalau di listrik itu kan ada
air gabungan kan gitu ya, baik paralel maupun seri. Ini sama. Ini juga kayak ekivalen adalah permeabilitas gabungan antara beberapa jenis tanah yang nanti kalau digabung jadi satu tuh K-nya jadi berapa. Ada dua. Yang pertama kalau di gambarnya itu ya mungkin kan seperti ini. Ini lebih sederhana, itu dia mungkin dibedakan KV sama KH. Nanti bisa disimak di videonya. Saya langsung aja. Kalau airnya mengalirnya ke sana, kemudian ini lapisan 1, ada K1, ada K2, ada K3. Ini arah alirannya sejajar dengan lapisannya. Jadi misalkan ini ada kaca, ada tabung yang panjang, alirnya dari kiri kanan. Nah, maka kalau ini ada H1, ada H2, ada H3, maka K ekivalen sama dengan 1/H K1, H1, K2, H2, K3, H3. Ya. Ini hanya totalnya sini. Kemudian ini berarti persamaan 10. Kalau sebaliknya, K1, K2, K3, H1, H2, H3, H. Aliran airnya itu tegak lurus terhadap lapisan tanah, maka K ekivalen sama dengan H1 per H2, K ya, H1 per K1, K2, H3 per K3. Ini persamaan 11. Ya. Ya, nanti nah, kalau di buku itu kan ini ya enggak harus datar ya. Jadi misalkan ini saya punya berdiri gini, lapisan gini ya. Kemudian ini ada pipa yang ada kerannya gitu. Terus ini air masuk dari sini. Ini ada K1, ini K2, ini K3. Ini air keluar ke sini. Berarti ini ada H total. Ada H1, ada H2, ada 3. Ini kalau saya mencari K ekivalen, ini pakai rumus yang mana? Apakah rumus yang persamaan 11 atau persamaan 10? Yang ini. Persamaan 11. Karena alirannya itu ke sini, kan tegak lurus terhadap lapisannya. Bukan masalah ditidurkan apa di ini kan ya. Kalau ini berarti saya kayak ekivalen pakai persamaan yang ini. Karena airnya mengalir. Ya, gitu ya. Nah, sebaliknya misalkan ini dengan cara sama ini digerojok air, tapi lapisannya begini. K1, K2, K3, ini airnya keluar ke sini. Saya ingin cari K ekivalennya berapa? Pakai yang mana ini? Pakai yang persamaan 10. Karena arah alirannya itu sejajar dengan lapisannya. Ya, jadi mungkin yang perlu ditegaskan, ini kan bukan perkara ditidurkan atau di ini kan, tapi perkara arah aliran terhadap lapisan itu posisinya seperti apa. Ya. Nah, maka dari itu, sebagaimana yang ada di contoh di terakhir itu, mungkin saya share screen saya ya. Jadi saya lebih enak kalau di sini pakai ini ya. Oke.
Oke. Di chat room ada kan? Ini agak sulit ini. Saya hapus dulu. Bersih. Yang di rumah terlihatkah PPT-nya ini sudah share screen saya? Apakah terlihat share screen saya dari rumah? Ya, Pak. Oke, baik. Oke, oke, baik. Ini. Nah, seperti ini contoh. Air mengalir dari A ke B. Yang sini belakang ya. Dari depan ke belakang. Melewati 3 jenis lapisan tanah A, B, C. Nah, ini kalau pakai K ekuivalen berarti pakai formula yang 10 apa 11? Yang 10 apa 11? 11 ya, karena kan tegak lurus ini. Kan ada tiga tegak lurus. Nah, ini ditanyakan. Yang diketahui lah, itu semua sudah diketahui. Kemudian ditanyakan, yang pertama, yang ditanyakan berapa rate water supply. Ini berarti kan debit ini ya. Debit itu berarti Q kecil. Ya, Q kecil. Berarti kita tahu Q kan sama dengan KI kalikan, gampang apa? Nah, untuk bisa menghitung, ya kita harus tahu K-nya ini dalam K ekuivalen dulu. Ya, karena kan kita punya K1, punya K2, punya K3 kan. Nah, K-nya ini harus jadi K ekuivalen dulu, maka ini dihitung dulu K ekuivalennya dengan rumus H ini dimasukkan. Hanya kan udah tahu ini 450 kan dari total itu, kan 150 tambah 150 tambah 150 kan 450. Kemudian masing-masing hanya ini sama, ini kan 150 kebetulan sama, ya tinggal dimasukkan. Terus K-nya dimasukkan, ketemulah ini. K ekuivalen. Nah, yang ditanya adalah debit, ya tinggal dimasukkan aja di rumus. I sama dengan ini, KIA. K-nya kan sudah masuk. Nah, I-nya itu apa? I kan gradien hidrolik. Delta H bagi L. L-nya sudah jelas dari sini. Nah, kelihatan. Oh ini. Nah, ini kan L-nya sudah jelas 450. Ya. Delta H-nya 300 ini. Apa? Head-nya, beda head-nya. Ini 300. Tinggal ini adalah I. Ya, ini adalah I. Nah, dikalikan dengan A. Ini kan A. Ya. Karena saudara lihat ini satuannya adalah K-nya cm detik. Nah, padahal ini diketahui kan milimeter kan, ya maka ini sebenarnya dikonversi aja, jadikan cm kan dibagi 10. Ya, dibagi 10. Karena ini kan 100 kali 100 mili. Jadi ini dibagi 10. Udah ketemu ini. Selesai. Ya, selesai. Kemudian ini kan dalam cm per second. Nah, ini kalau per hour, ini bahasa Inggris ya, per jam, berarti kan tinggal dikalikan berapa?
second ke jam, berarti kan dikalikan 60, dikalikan 60. Berarti dikalikan 3.600. Tapi kalau kadang ada meter per hari, ya dikalikan 24 kan begitu. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan untuk mengerjakan soal seperti ini. Nah, untuk hidrolik minimal semua kelas ini harus bisa mengerjakan ini. Ya, ini salah satu ukuran keberhasilan dari mengerjakan pemahaman termodinamikas ya bisa mengerjakan soal seperti ini. Nah, ini mungkin gini lagi. Kalau ditanya ini ada pertanyaan lanjutan sebenarnya ini. Kalau ini diberi pisometer seperti ini ya, diberi pisometer seperti ini. Di titik ujung sini kalau dikasih pisometer kan posisinya kan sama dengan sini kan ya. Kalau di ujung paling belakang dikasih pisometer berarti kan dia posisinya kan ada di sini. Jadi head di titik ini adalah di sini H. Head di sini adalah di sini. Nah, kira-kira kalau saya kasih pisometer di perbatasan ini, head-nya kira-kira ada di mana? Ya, gitu ya. Head-nya kira-kira ada di mana? Antara katakanlah ini saya gambar dulu aja ya, saya gambar dulu. Ini head. Mungkin kan di sini, maka di sini kan mesti ada di sini kan, di sini. Yang jelas, yang di sini harus lebih tinggi dari yang ini. Yang di sini harus lebih tinggi dari ini kan? Yang di sini harus lebih tinggi. Karena kan air mengalir dari sini ke sini, sini ke sini, ke sini. Berarti headnya kan semakin turun, semakin turun, semakin turun. Nah, ini bisa dicari berapa tinggi HA ini. Ini bisa dicari berapa. Misalkan di sini tuh, ini berapa? Ini bisa dicari. Nah, karena bagaimana caranya? Ini kan yang melewati sini kan saya ada Q-nya. Ya. Q yang melewati di sini, di sini, di sini, itu kan sama. Sama atau tidak sama? Sama, kan ini satu sistem. Berarti Q-nya sama. Nah, kalau saya pengen tarik data H, berarti sebenarnya kan saya yang harus mencari I-nya dulu. Dari sini ke sini, gradien hidroliknya berapa. Nah, kalau Q-nya kan sudah tahu, Q itu sama dengan K, I, A. A-nya kan sudah ada. Q-nya kan sudah ada ini, jawaban terakhir itu. Ya, ini kan Q. Nah, K-nya kan ada. Nah, cuma K-nya ini diganti dengan K yang K1. Ya, K-nya ini diganti dengan K1. Nah, kalau K-nya ada, maka I bisa dicari. Kan I sama dengan Q dibagi K kalikan A. Kan begitu. Nah, kalau I tahu, L-nya ada, maka HA itu adalah I dikalikan dengan L kan. L-nya mana ya? L-nya A sendiri. Kan begitu. 150. Nah, berarti kan ketemu sudah. Nah, kita juga bisa mencari di tempat H, B, dan seterusnya. Nah, mungkin ini untuk memperkuat, coba ini PR ya, PR. Coba saudara cari ketinggian air itu HA dan HB itu berapa. Ini, ketinggian pisometer HA dan HB ini. Ini berapa? Kalau di sini HB mungkin agak turun sedikit ya, misalnya kalau HB ini berapa. Kalau H yang terakhir kan di sini. Nah, H yang HB kan di sini. HA kan di sini. Terus H awalnya kan di sini. Ya. Coba dipekan. Itu mungkin selanjutnya nanti akan kita lanjutkan flownet itu minggu depan aja. Ini adalah contoh praktis penggunaan K untuk bangunan sipil sesungguhnya di lapangan, bendungan maupun turap. Ya, untuk hari ini mungkin ini dulu. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ini masih ada, kalau ada waktu untuk tanya jawab, 5 menit ya silakan. Ya, bagaimana konsepnya septic tank itu, Mas?
Iya, ya, ya. Nah, kalau septic tank itu kan mungkin karena ada ada waste-nya ya, ada material padatnya. Kalau ini hanya membahas airnya saja mengalir. Ya. Jadi nanti akan sedikit berbeda karena kalau air kan yang dibahas airnya saja. Nanti kalau ada material padatnya itu mungkin perlu tekanan, perlu ini ada lagi. Tapi ya ini adalah konsepnya seperti air mengalir dalam pipa tertutup ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin ada lagi pertanyaan yang di rumah yang belum jelas, silakan. Ya, penjelasan lebih detail ada di PPT dan video sebelumnya. Ini kan kita hanya mereview dan contoh saja. Oh ya, mungkin sekalian mengingatkan lagi untuk minggu depan nanti presentasi hasil praktikum ya. Nanti saya minta linknya untuk hasil lembar kerjanya untuk minggu depan. Selain kita melanjutkan ke Flownet, minggu depannya lagi kita akan punya evaluasi satu ya, evaluasi satu. Materinya sampai hari ini. Baik, silakan. Cing di rumah ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke. Ya, silakan. Sudah pertanyaannya. Agak keras ya, agak keras. Ya, di soal ini ya. Ini soal terakhir tadi. Yang bagian mana yang? Jadi ini kalau kita K ekuivalen L-nya ya semua. Karena kan semua. Tapi kalau kita ngitung satu bagian saja ini, ya berarti K-nya dia, K1, L-nya ya cuma 150. Mungkin itu yang ditanyakan. Atau ada yang lain? Menjawab apa belum menjawab? Agak keras. Ya, 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 ya. Nah itu jadi buat rumus delta H tadi kan I kali L. Rumus delta H. Ya, 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 ya. I sama dengan delta H per L. I sama dengan delta H per L. Gradien hidrolik. Ya. I sama dengan delta H. Ya, betul. Sama dengan I kali L. Ya. Terus? Atasnya. Ya. Ya, betul. Untuk ngitung di A-nya tadi. Oh, enggak bisa karena I untuk I yang ini per ini itu adalah I dari sini ke sini. Nah, untuk di setiap lapisan 1 2 3 tuh I-nya beda-beda. Karena L-nya sama, tapi I-nya itu bisa jadi beda-beda karena K-nya beda. Ya, jadi I umum ini nggak bisa dipakai per satu-satu. Karena I ada hubungannya dengan L. Sampai di situ ya, paham ya? Jadi nggak boleh menggunakan I yang total tadi untuk ngitung di sini.
I-nya harus dihitung lagi berdasarkan KIA itu tadi. Q-nya ada, ya. Q sama dengan KIA. Q-nya ada, K-nya pakai K1, A-nya ada, I-nya dicari dari situ, bukan dari yang tadi. Itu mungkin ya maksudnya ya. Ya, itu justru di situ yang bikin beda. Karena gradien hidrolik itu adalah perbandingan delta H dengan panjang alirannya. Nah, delta H ini kan tergantung K-nya. Jadi kalau K-nya kecil, kan seperti mambet. Berarti yang sini tinggi, yang sini rendah. Tapi kalau K-nya besar, kan cenderung loss. Ini delta H-nya kecil. Ya, gitu ya. Jadi I yang di masing-masing, ya mungkin di rumah nggak kelihatan ya. Nah, yang seperti ini kalau mengalir ke sini, kalau di sini I total, tapi sebenarnya di setiap sini itu punya gradien hidrolik sendiri-sendiri yang dipengaruhi oleh nilai K-nya. Oke, baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini karena saya harus ada acara lain. Terima kasih. Selamat pagi, selamat menjalankan praktikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama, saya ya.